Ada musim dalam hidup di mana segalanya terasa sunyi. Kita berdoa, tetapi tidak mendengar apa-apa. Kita menunggu, tetapi tidak melihat perubahan. Hari-hari berjalan seperti biasa, tanpa tanda-tanda besar. Di musim seperti ini, banyak orang mulai bertanya, Tuhan masih ada nggak? Atau aku sedang diabaikan? Injil Lukas pasal 1 ayat 5-25 membawa kita masuk ke musim seperti itu. Sebuah kisah tentang dua orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi harus menunggu sangat lama untuk satu hal yang paling mereka rindukan. Zakaria dan Elisabet bukan orang sembarangan. Mereka hidup takut akan Tuhan, taat pada perintah Tuhan dan dikenal sebagai orang benar. Namun Alkitab dengan jujur mencatat satu kenyataan pahit, Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Kesunyian mereka bukan karena dosa besar. Kesunyian mereka justru terjadi di tengah kesetiaan. Ayat 7 menyebutkan dengan jelas kondisi mereka bahwa Elisabet mandul dan usia mereka sudah lanjut. Ini bukan masalah singkat. Ini pergumulan bertahun-tahun. Kita bisa membayangkan bagaimana doa itu dinaikkan di awal pernikahan mereka. Tahun demi tahun berlalu. Harapan perlahan menipis. Sampai akhirnya doa itu mungkin tidak lagi disebut dengan suara, hanya tersimpan sebagai luka yang diterima. Namun ketika malaikat berkata kepada Zakaria, doamu telah dikabulkan. Satu hal menjadi jelas. Tuhan tidak pernah lupa doa yang pernah dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Manusia bisa berhenti berharap, manusia bisa menyerah. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mendengar. Renungan ini mengingatkan kita bahwa doa yang terasa gagal di mata kita belum tentu gagal di hadapan Tuhan. Ketika malaikat menyampaikan kabar itu, Zakaria tidak langsung percaya. Ia bertanya, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Pertanyaannya terdengar wajar. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa di balik pertanyaan itu ada keraguan. Karena itulah Zakaria dibuat bisu. Bukan karena Tuhan kejam. Bukan karena Tuhan marah berlebihan. Tetapi karena kata-kata yang lahir dari ketidakpercayaan bisa merusak proses iman. Ada saat di mana iman kita belum kuat untuk berbicara dengan benar. Di saat seperti itu, diam justru lebih aman daripada berkata-kata yang salah. Diam bukan berarti pasrah. Diam bisa berarti menjaga hati. Bertahun-tahun Zakaria dan Elisabet hidup tanpa jawaban. Namun ternyata Tuhan tidak pernah pergi. Pada waktu yang tepat, Tuhan mengutus malaikatnya. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat. Kesunyian itu ternyata bukan tanda penolakan, melainkan bagian dari rencana yang belum selesai. Renungan ini penting karena banyak orang salah paham terhadap diamnya Tuhan. Kita mengira Tuhan tidak peduli, padahal Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Zakaria bisu untuk satu musim. Elisabet menyendiri selama 5 bulan. Ini bukan hukuman, ini pembentukan. Dalam masa bisu itu, Zakaria belajar mendengar lebih banyak. Dalam masa menyendiri itu, Elisabet belajar percaya tanpa validasi orang lain. Ada pertumbuhan iman yang tidak terjadi di tengah keramaian. Ada kedewasaan yang hanya lahir ketika kita berhenti banyak bicara dan mulai banyak merenung. Menunggu memang tidak nyaman, tetapi menunggu tidak pernah sia-sia. Anak yang lahir dari doa Zakaria dan Elisabet bukan hanya untuk mereka. Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Seringkali kita mengira jawaban Tuhan hanya untuk menyelesaikan masalah pribadi kita. Padahal Tuhan sering memakai jawaban doa itu untuk menjangkau orang lain melalui hidup kita. Dari kisah Zakaria dan Elisabet kita belajar. Tetaplah berdoa meskipun belum mendengar apa-apa. Jika tidak tahu harus berkata apa, lebih baik diam. Diamnya Tuhan bukan tanda penolakan. Masa menunggu membentuk iman kita.
dan jawaban Tuhan selalu terhubung dengan rencana yang lebih besar. Jika hari ini hidup terasa sunyi, jangan buru-buru menyimpulkan Tuhan tidak bekerja. Bisa jadi, justru di kesunyian itulah kesetiaan Tuhan sedang bekerja paling dalam.